Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya akan menjelaskan pengertian lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan organisasi merupakan lembaga-lembaga atau kekuatan yang berada di luar organisasi tersebut dan berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan organisasi dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal merupakan seluruh kekuatan luar yang mempengaruhi organisasi. Lingkungan internal adalah suatu kejadian atau kecenderungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Kemudian budaya organisasi merupakan sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi. PT Garuda Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bisnis penerbangan komersial. Bisnisnya diklarifikasikan ke dalam 3 segmen, pengoperasian penerbangan, pelayanan pemeliharaan pesawat terbang, dan pengoperasian lainnya. Perusahaan ini mengoperasikan pesawat angkutan layanan penuh dengan nama merek Garuda Indonesia. Sedangkan anak perusahaannya, PT Citylink Indonesia, mengoperasikan pesawat angkutan ekonomis dengan nama merek Citylink. PT Garuda Indonesia menerapkan budaya FLYHI perusahaan mereka. FLYHI sendiri terdiri dari nilai-nilai efisien, efektif, loyalty, consumer centricity, honesty, dan openness, dan integrity. Program implementasi budaya perusahaan PT Garuda Indonesia dilaksanakan semaksimal mungkin dan dilakukan secara konsisten. Melalui pendekatan secara sistem, 5 nilai fly high tersebut selanjutnya dijabarkan dalam proses-proses berikut ini. Efisien and efektif, bekerja dengan akurat, hemat, dan tepat waktu guna memberikan hasil yang berkualitas. Loyalty, menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Customer centricity, melayani dengan halus dan dengan tulus dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Honesty and openness, menjaga harkat dan martabat serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak citra profesi dan perusahaan. Dan integrity, menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan, keterbukaan, dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Lingkungan organisasi ada 2. Yang pertama, lingkungan eksternal dan lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal yang berada pada PT Garuda Indonesia, yang pertama ada public awareness. Dalam membangun public awareness, Garuda Indonesia menggunakan cara Garuda Indonesia Experience, di mana Garuda Indonesia melakukan pelayanan full service. Yang kedua, ada produk substitusi. Produk substitusi pengganti transportasi udara seperti PT Garuda Indonesia adalah jasa transportasi laut dan darat. Yang ketiga, pemasok. Garuda Indonesia memerlukan pemasok armada pesawat dan mesin yang mendukung penyediaan suku cadang. Yang keempat, pelanggan. Pelanggan akan dimanjakan oleh pelayanan yang tulus dan bersahabat yang menjadi ciri kerahmatan Indonesia. Yang kelima, ada pesaing. Beberapa maskapai internasional yang menjadi pesaing Garuda yakni Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, dan Etihad Airways. Yang keenam, ada partner strategis. Saat ini, PT Garuda Indonesia memiliki lebih dari 1.000 mitra perusahaan. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama ada Astra International, Bank Indonesia, PT Bank Sentral Asia. Yang ketujuh, pemerintah. Berikut peraturan pemerintah. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan internal PT Garuda Indonesia. Ada 6. Yang pertama, para anggota atau pekerja. Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, perusahaan didukung oleh 7.861 orang karyawan, termasuk 2.010 orang siswa yang tersebar di kantor pusat dan kantor cabang. Kedua, pemilik. Susunan kepemilikan Garuda secara rinci, pemerintah Republik Indonesia 69,14%, investor domestik 24,34%, investor internasional 6,12%, karyawan 0,4%. Yang ketiga, tim manajemen. Ada Komisaris Utama Triwan Munaf, Wakil Komisaris Utama Cheryl Tanjung, Komisaris Independen Yeni Wahid, Komisaris Independen Elisa Luban Toruan, Komisaris PT Peter Gonta. Yang keempat, lingkungan fisik organisasi. Dalam keadaan bersih, tidak bising, luasnya ruang kerja, dan sirkulasi udara yang baik, serta dapat peralatan yang memadai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Yang kelima, efisiensi penggunaan bahan bakar. Yang keenam, rute atau jadwal penerbangan kurang profitable. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini yaitu, dalam pengelolaan bisnis, pengaturan lingkungan dan budaya organisasi sangatlah mempengaruhi jalannya kehidupan bisnis kita. Jika kita bisa mengelolanya dengan baik dan benar, kita bisa membuat bisnis kita berjalan dengan lancar, bahkan bisa meningkatkannya ke level yang lebih luas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga yang telah disampaikan berguna bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.